Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan akhirnya di video hari ini gue bisa mempersembahkan setup gue yang udah gue siapin dan juga gue sempurnain beberapa bulan belakangan ini. Sedikit backstory terhadap setup atau office gue ini. Setup gue ini membutuhkan sekitar 9-10 bulan proses pembuatannya. Dari mulai nungguin monitor baru, meja baru, pokoknya apapun itulah, semua-muanya itu membutuhkan sekitar 9-10 bulan sampai akhirnya sekarang udah jadi. Dan jujur gue cukup bangga dan bahagia terhadap setup atau office gue yang sekarang, apalagi kan gue dalam proses dalam mengubah kamar gue itu menjadi sebuah home studio gitu ya. Cuman masalahnya masih ada banyak komponen yang belum ada atau belum sempat gue beli untuk bikin kamar ini full menjadi studio. Jadi sekarang tuh kelihatannya masih kayak office biasa aja gitulah kamar gue. Jadi mungkin untuk studio tournya gue simpen untuk video selanjutnya. Yang penting sekarang gue bahas tentang setup gue dulu. Nanti di akhir video bakal ada cuplikan sneak peek gitu lah, kayak gimana sih penampilan home studio gue yang belum jadi ini. Ya udah, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasan setup atau office Tommy Pratama di tahun 2022. Oke, jadi ini dia tampilan setup slash meja gua. Kita mulai dari meja dulu ya yang pasti ya. Jadi untuk di meja ini sebenarnya masih nggak beda jauh sama video gue yang gear produktivitas gue sehari-hari itu. Paling yang beda itu adalah mejanya. Nah, ini mejanya nih. Ini mejanya itu namanya IKEA Trotten. Ini kalau nggak salah dia itu meja barunya IKEA, kayak iterasi baru mereka terhadap meja lama mereka yang udah discontinue. Jadi ini gue beli itu harganya kalau nggak salah sekitar 1,3 udah sama rangkanya. Kalau cuma daun mejanya doang ini yang 120x70 ini cuma 500.000 ya. Jadi cukup murah untuk meja yang gede ya, lumayan gede lebarnya. Dia itu 120x70 dan gue cukup puas sih sama si IKEA Trotten ini. Dan perjuangan dapetinnya tuh bener-bener wah gila banget sih. Jadi ini tuh hoki banget gue pas ke IKEA itu nemu si IKEA Trotten ini akhirnya. Dan ya akhirnya gue ambil, gue jadiin meja kerja gue untuk pengganti Linmon gue. Oke, jadi itu kan meja. Sekarang apa yang di atas mejanya ya. Jadi yang pertama ini desk mat. Ini desk matnya itu punya Tenjin. Dia Tenjin yang Kiko Graphite gue pakai ini. Terus keyboardnya masih sama dengan keyboard yang kemarin, yang Lidl Alice ini. Cuman memang gue suka ganti-ganti ya. Karena ya gue orangnya gampang bosen gitu kan. Jadi ganti-ganti terus kalau misalnya gue lagi emang gabut, lagi bosen, gue ganti keyboard karena emang ada beberapa koleksi keyboard gue di sini dan juga di situ ya kan. Terus untuk mouse-nya gue pakai masih sama dengan video yang kemarin, Phanteks XD5. Ini mouse enak banget kalau buat dipakai sehari-hari walaupun lu nggak main game juga, karena dia ergo dan gue suka banget kayak gripnya ergo ini tuh. Jadi nyaman aja sih buat dipakai berhari-hari, berjam-jam gitu, nggak bikin gampang pegel gitu. Terus satu lagi yang di atas desk mat ini sih, ini adalah coasternya IKEA ya. Jadi gue tuh sering banget bawa minum ke meja gue ini, dan kalau dulu itu gue nggak pakai coaster dan itu kayak ninggalin mark-mark jelek gitulah di bagian bawah gelasnya kalau misalnya gue bawa minuman, apalagi yang dingin gitu ya, yang tumpah-tumpah. Jadi akhirnya gue beli IKEA coaster ini dan gue taruh situ. Nah, terus inilah kenapa gue milihnya meja yang lebar 70 cm ya, karena gue tuh butuh lebarnya buat si ini nih, kabel ini, routing, terus pokoknya gue butuh lebarnya buat supaya satu desk mat ini tuh bisa kayak nggak terlalu interference sama yang lain-lain gitu. Jadi kenapa gue nyari banget meja yang lebarnya itu lebih dari 60 cm. Nah, terus hal lain yang ada di meja gue, ini ada controller Phanteks yang WGP13 kalau nggak salah. Ini dia standnya pakai kayak stand HP gitu. Gue DIY. Terus ini jamnya masih jam yang sama. Dia itu jam sekaligus lampu, sekaligus speaker. Masih gue pakai sampai sekarang nih, enak banget ya. Gitu kan, bisa ada 3 tingkat keterangan, bisa RGB juga sebenarnya, cuman gue nggak terlalu suka RGB-nya, gue lebih suka warm white-nya gini. Speaker itu lumayan bagus, jadi masih gue pakai sampai sekarang buat audio device gue sehari-hari. Jadi satu hal lagi yang di atas meja gue, ini adalah Funko Pop Boba Fett. Dia yang nemenin gue kerja sehari-hari ya. Sebenarnya gue ada Funko Pop lain, cuman yang nemenin gue di meja gue itu cuma si Boba Fett aja sih, yang nggak bo. Tuh kata dia iya tuh. Terus terakhir sebelum kita masuk ke laptop dan monitor, ini ada ring light ya, ring light murah gue beli di Tokopedia. Nanti linknya semuanya pokoknya di deskripsi deh. Ini gue nggak tahu mereknya apa, cuman gue pakai dan dia lumayan sih, bisa ganti-ganti warna nih.
ada warna putih, putih apa ini nggak tahu, terus ada warm white kayak kekuningan gitu, dan bisa atur brightness juga gitu, nyala matiin gitu. Gampang sih, dia bisa connect ke USB laptop juga, USB komputer, jadi gampang lah. Oke, lanjut ke laptop dan monitor gua. Yang pertama ada laptop, otak dari semua pekerjaan gua. Laptop ini pakai Asus TUF FX 504 dengan spek i7 8750H, GTX 1050, 16GB RAM dual channel, sama SSD 512 NVMe M.2 sama HDD 1TB ya. Jadi udah gua upgrade TUF-nya. Masih sama video yang kemarin sebenarnya, cuman bedanya itu sekarang gua udah nggak pakai laptop stand, karena ternyata kalau misalnya pakai laptop stand itu jadinya monitor gua ketinggian gitu, dan nggak eye level, malah jadinya gua harus dangak gitu. Gue baru nyadar tuh setelah sekitar seminggu lah kayak begitu, dan agak nggak nyaman juga. Jadi akhirnya gue singkirin laptop stand-nya, dan sekarang si monitor ini udah eye level. Ininya nggak apa-apa dibawa dikit buat second screen gitu ya. Gue lebih suka atas bawah gini dibanding yang kiri kanan ternyata. Nah, terus kita ke monitornya. Monitor gue ini pakai LG 29WP60G, ultra wide-nya LG. Kalau nggak salah dia itu satu-satunya ultra wide yang 29 inci ya. Harganya itu 3,5 juta, lumayan murah untuk sebuah ultra wide. Dia lumayan bagus, kalau nggak salah dia itu bisa up to 2K resolusinya. Cuman sekarang gue masih pakai di 1080p karena gue nggak mau terlalu bikin laptop gue ngos-ngosan ya. Nah, ini gue nggak tahu detail monitor ini kayak warnanya kayak gimana segala macam. Cuman di mata gue sih enak banget sih warnanya. Buat main game, buat ngedit video tuh semuanya lumayan enak lah. Jadi nggak ada komplain sama sekali dari gue terhadap monitor ini. Nah, terus yang ada di atas monitornya ini adalah webcam yang sama sama video kemarin ya. Ausdom AF640 sampai sekarang masih gue pakai buat online meeting, buat streaming, buat apapun itulah pokoknya yang membutuhkan kamera virtual gitu. Dan ini oke banget, dia wide, terus 1080p, dan juga pokoknya nggak mengecewakan lah. Bisa diatur juga exposure-nya, bisa pakai lighting, bisa enggak, low light-nya juga bagus gitu, ada autofocus-nya, pokoknya oke lah. Ada reviewnya juga kok. Nah, terus terakhir nih yang ada di sini monitor stand. Ini gue pakai yang Northbio punya. Gue lupa serinya apa, nanti gue taruh di layar kalian sekarang ini. Pokoknya ini Northbio, itu semua cable management ke route ke belakang semua biar nggak kelihatan. Pokoknya itu monitor bracket tuh bagus banget karena dia tuh gue cuma taruh di samping tuh kuat buat ngangkat monitor ultra wide gue yang lumayan berat ini ya. Jadi ya recommended lah si monitor bracket ini. Gue beli cuma 300.000, murah lah pokoknya dia itu. Linknya bakal di deskripsi kok nanti, tenang aja. Nah, sekarang kan gue udah selesai ngebahas yang ada di atas meja, kita langsung masuk ke bagian bawahnya, jadi bagian cable management. Ini sebenarnya harusnya nggak kayak begini karena ini sekarang ada kabel mic yang lagi ke gua, mic-nya ke mic clip-on, cuman nanti bakal ada B-roll. Cable management gue yang aslinya itu rapih banget karena di bawah meja ini gue pasangin IKEA Signum. Jadi IKEA Signum ini berperan untuk pokoknya lu taruh kabel di situ udah langsung ke manage gitu, nggak bakal kelihatan sama sekali. Jadi gue seneng banget gue beli IKEA Signum ini karena gue udah males banget berurusan sama kabel dan pengennya yang simple-simple aja gitu. Jadi buat kalian yang mirip-mirip sama gue gitu, benci sama cable management tapi nggak suka ngeliat kabel, pokoknya ambil aja dah IKEA Signum dah. Oke, terus ini yang lumayan suka ditanyain sama kalian, kursi gue pakai apa? Nah, ini kursi sebenarnya gue nggak tahu mereknya apa. Pokoknya ini adalah kursi ergonomis. Kalau misalnya kalian nyari kursi yang mirip kayak gini, cari aja keywordnya tuh kursi ergonomis hidrolik ya. Jadi ini gue beli tuh waktu itu di Chandra Karya, di kayak semacam toko furnitur gitu. Harganya mirip-mirip kok sama yang di Tokopedia, dia sekitar 2 jutaan lah. Pokoknya dia tuh udah bisa naik turun, bisa reclining seat juga. Oh, sama ada footrest-nya juga. Jadi benar-benar ergonomis banget dan enak aja sih buat dipakai sehari-hari. Gue betah duduk di sini. Oke, kita lanjut ke apa yang ada di sebelah meja gue yang ya basically masuk ke bagian dari setup gue juga lah. Jadi ini ada kayak rak gitu dan di sini gue taruhin mic stand gue yang akan holding si Fantech Leviosa ini, mic yang gue pakai sehari-hari buat voice over segala macam. Cuman kebetulan sekarang gue lagi pakai mic-nya itu yang clip-on Boya punya. Nanti gue bakal bahas mungkin ya. Jadi ini adalah Fantech Leviosa MCX01. Gue pernah review juga, dia bagus banget, mic condenser yang USB. Kalau misalnya kalian tahu cara pakainya, harusnya kualitas audio kalian bisa bagus kayak gue juga sih. Ini mic stand itu dari TUF Studio ya, kalau nggak salah gue beli murah. Cuman ini sempat patah nih, kalau nggak salah sempat copot, tapi gue lakban karena ya seperti yang kalian tahu gue tuh orangnya DIY banget ya kan. Jadi karena gue males nyari-nyarinya lagi, kalau udah jatuh kemana nggak tahu, si murmurnya akhirnya gue selotip aja dan it works. Jadi di rak bagian atas ini isinya barang-barang pribadi gua. Di sini ada koleksi keyboard gua, ada Fantech Maxfit 61, ada Maxfit 67, ada Kudu Gecko. Terus sisanya pokoknya barang-barang pribadi kayak ini ada pot gua, parfum, liquid,
deodoran, dompet, AirPods. Terus di sini ada kayak artisan tray yang harusnya buat artisan, malah gue pakai buat nyimpen dongle wireless lah ya. Terus di situ ada router wifi gua, dan di atasnya ada yang nemenin lagi Stormtrooper ya, Flametrooper, dan ada jam gua di situ. Jadi basically jam gua itu dijagain sama si Flametroopernya. Nah, terus di bagian tengah dari rak ini tempat gua naruh barang-barang yang endorse gitu ya. Jadi biar gua nggak susah nyarinya, gue taruh di sini. Yang udah selesai atau udah agak lama, biasanya gue buang boxnya, barangnya, entah gue simpan atau gue kasih ke orang. Cuman ini karena masih ada barangnya, jadi gue simpen di sini boxnya. Pokoknya setiap ada brand deal atau endorse, semuanya barang gue taruh sini biar gampang. Sama itu ada kayak mic stand gitu yang biasa gue pakai buat kalau misalnya rekaman pakai mic di meja review, yang kayak misalnya kemarin di review laptop ya. Terus ada coaster satu lagi karena gue suka bawa 2 minuman ke kamar, ada air putih dan ada minuman satu lagi gitu. Jadi dua-duanya gue pakein coaster yang sama yang dari IKEA. Dan di bagian paling bawah dari rak ini bagian yang paling jelek ya, jadi cuma kayak tempat naro junk aja, ada buku-buku segala macam. Terus ada kayak power outlet yang basically semua power tuh ke sana semua gitu. Jadi ya sebenarnya ini memang hal yang nggak bisa dihindarkan gitu ya. Mungkin nanti bisa gue beli yang buat ngumpetin ini semua yang kayak box gitu, cuman belum sempet aja sih. Pokoknya kabel-kabel gue itu semuanya routingnya ke sini, karena di belakang situ ada kayak stop kontak yang di temboknya gitu. Jadi memang routingnya semuanya ke sini gitu. Ini memang agak horrid sih kabel manajemennya. Nah, paling di bagian atas raknya gue jadi storage ya. Jadi gue beli IKEA Drona. Ada 3 sebenarnya, satu lagi di bawah meja review. Ada 2 di atas sini. Yang kiri tuh buat tempat naro kayak everything about camera gitu ya. Kayak tempat-tempat lighting, tempat tripod segala macem gitu. Dan di bagian kanan nih, kalau nggak salah itu kayak isinya box-box barang gue yang sekiranya masih ada garansinya, terus masih bisa dijual segala macam dan gak mau gue buang, jadi gue simpan di situ. Terus di situ ada tempat yang isinya everything about keyboard gitu ya, jadi kayak ada loop, ada segala macam, itu ada di situ semua. Dan di atasnya kayak ada box monitor bracket lama gue yang sekarang mungkin aja gue jual gitu ya. Nah, terus ini dia kamar gue yang gue bilang masih dalam proses transformasi menjadi home studio gue ya. Cuman sekarang masih kayak office gitu. Ini ada meja gue yang lama, gue jadi meja review sekarang. Itu ada laptop yang kemarin mau gue balikin. Terus ada obeng-obeng, ada desk mat. Gue taruh situ buat biar tambah bagus aja. Ada lampu segala macam. Ada storage satu lagi, IKEA Drona satu lagi di bawah, dan ada tempat sampah. Nah, terus buat kalian yang nanya, terus Bang, lu kalau misalnya kamarnya jadi studio, tidurnya di mana? Nah, kasur gua yang tadinya ada di sini tuh udah gue pindahin ke rumah yang satu lagi, dan sekarang gue tidur pakai kasur lipat gini. Jadi gue memang mengorbankan kenyamanan tidur gue demi bisa mentransformasikan kamar gue ini menjadi studio gitu. Jadi emang kemauan gue sendiri gitu untuk menjadikan kamar gue ini menjadi office/studio gitu. Dan ini memang meja ini akhirnya ternyata useful banget, karena selain dia jadi meja review, dia juga bisa jadi meja kerja gue yang misalnya benerin keyboard apa segala macem gitu, dan nggak harus bikin berantakan meja kerja gue gitu. Terus bisa juga nanti kalau misalnya gue punya kru gitu, atau ada temen yang mau kerja di kamar gue gitu, dia bisa kerja di meja yang ini gitu. Jadi nggak harus kayak sempit-sempitan di meja gue atau kerja di lantai gitu, karena udah ada meja sendiri gitu. Ya paling kira-kira sekitar 2 bulan 3 bulan lagi lah studio ini full jadi. Nanti rencananya di bagian tembok sini mau gue taruhin background gitu ya. Terus mungkin mau ada roof mounted lighting gitu, tapi itu masih dalam proses perencanaan semuanya dah pokoknya. Pokoknya gue pengen kamar ini tuh bener-bener jadi studio yang proper lah gitu, dengan space sekecil ini gitu. Gue tuh pengen tahu gitu, bisa nggak sih kamar sekecil ini bisa dijadiin home studio yang proper. Udah sih paling itu aja untuk kamar gua. Nanti videonya bakalan ya gua usahain secepat mungkin kalau misalnya studio gua udah jadi sih. Oke, jadi itu aja untuk setup/office tour Tommy Pratama di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan di tahun depan gua bisa ada upgrade lagi ya, supaya mungkin bisa bikin video tur-turan kayak gini lagi. Seperti biasa, semua barang yang gue sebutin di video ini bakal ada link pembelian di deskripsi di bawah. Jadi buat kalian yang sekiranya pengen ikutin barang-barang yang gue pakai di setup gue untuk setup kalian, bisa langsung aja check it out di deskripsi. Oke, itu aja untuk video hari ini. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tau ke gue.
Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video-video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Gue juga ada Discord, jadi buat kalian yang pengen ngobrol-ngobrol sama gue, silahkan langsung aja join Discord gue yang di bawah. And that's it. Itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semuanya udah menonton. It's been your boy Tommy. And as always, peace out.